Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam diberkahi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bada'na walhamdulillahirabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birru aba'akum kabirrukum abna'akum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan ridallah ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sadaqallahul azim. Al-mukarramun segenap jamaah khaul almarhum orang tua kita Ayahanda Haji Muhtar beserta Ibunda Hajah Aminah dan seluruh anak-anaknya laki perempuan dan menantunya yang sudah mendahului kita semua yang hadir. Kita termasuk orang yang ditinggal kemana? Ditinggal pulang. Kita semua pasti bakal pulang. Kalau Bapak duluan saya belakangan enggak apa-apa, atau dibalik saya belakangan Bapak duluan, silakan. Semua bakal apa? Bakal pulang. Artinya Kelapa Dua bukan kampung kita selamanya. Termasuk orang tua kita Bapak Haji Mursyid, termasuk ditinggal pulang duluan. Sama siapa? Sama istrinya, sama anaknya, sama adik-adiknya, sama bapaknya, sama ibunya. Maka Bapak Haji Mursyid nangis dulu. Asal ingat nangis. Gua tuaan mestinya pulang gua duluan. Ngapa adik-adik gua duluan? Kan begitu ya. Memang pulang ke sono mah kadang-kadang begitu. Kadang-kadang yang muda duluan, yang tua belakangan, atau kadang-kadang yang tua belakangan, yang muda dulu. Waspada, bukan virus. Waspada. Hadirin yang punya usia antara 40-50, itu usia rawan. Arti rawan, kita kalau jalan rawan harus ingat, bisa tersungkur.
kan begitu. Umur kalau 40, 50, 60 suasananya masih rawan. Kalau udah 60 ke atas insya Allah nggak rawan. Amin ya rabbal orang tua kita Bapak Al-Kiai Haji Umar Moat, ya udah tua tapi kelihatannya masih muda. Karena akhir zaman orang udah tua romannya atau perasaannya masih apa? Masih muda, perasaannya masih muda. Padahal udah pada apa? Udah pada tua. Ya, dulu anak, sekarang udah punya anak, bahkan udah punya mantu, bahkan udah punya cucu. Rasanya masih apa? Masih muda aja. Ada kayak begitu? Yang mana orangnya? Yang begini ini masih males saja nih. Karena rasanya masih apa? Masih para orang tua kita, Bapak Ibu, saya Haji Kiai semua, PKM Al-Makmur, seluruh KRT yang hadir, Akhir Al-Makmur, Dinda, Ustaz Iwan, dan semua, dan Bapak Abdan, termasuk orang yang ketinggalan. Apa? Ya ketinggalan kemana? Ini semua bakal apa nih? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Quran. Qalu, mereka berdoa, inna lillahi, sesungguhnya kita semua ini datang dari siapa? Dari Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami semua ilaihi, kepada Allah. Raji'un, bakal apa? Bakal pulang. Bukan mati. Yang mati apanya? Yang mati badannya. Yang pulang menghadap Allah apanya? Ruhnya. Maka di badan kita ada yang gak mati. Maka kalau orang sudah mati, jangan dikirimin, gak sampai. Saya bukan ngirimin orang yang mati, tapi saya menyambung hubungan ruh yang hidup kepada ruh yang udah meninggal. Kenapa? Karena ruh mah gak apa? Gak mati. Besok di hadapan Allah yang bertanggung jawab bukan badan. Badan asal tanah kembali dipendam dalam tanah. Maka dijelaskan dalam kitab Nasaihul Ibad bahwa manusia di dalam dirinya salasun min salasin, dan pertiga dari pertiga. Salasun billah, 1/3 milik punya Allah. Besok lusa kapan aja dia mau ambil silakan. Dan 1/3 yang kedua adalah sawasalasun fi nafsihi, 1/3 yang kedua milik kita, punya kita. Wasalasun fiduni, dan 1/3 yang ketiga idaman belatung, ada dalam diri kita. Pertama punya Allah, milik Allah, wewenang Allah. Apaan dalam diri kita? Roh itu punya Allah. Ya, kapan saja dia ambil, itu wewenang Allah, kita nggak tahu. Yang kedua milik kita apa? Amal khair wasar, amal baik, amal buruk, tentunya itu yang kita kerjakan bakal kembali kepada kita, menemani kita sepanjang hidup di alam barzakh sampai dalam kehidupan abadi, yaitu di akhir. Ada yang nanya Pak di pojokan, Ustaz, sorga gimana sih sorga? Di pojokan ada yang nanya, lagi tali ada yang nanyain sorga. Sekarang sebelum saya jelasin sorga, saya tanya Pak, Bu, sorga gimana? Pojok. So,
tapi pengen masuk surga. Allahumma inna nas'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa tiqwa wa na'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah minan nar, daripada neraka, min qaulin wa amalin wa niyatin wa tiqwa. Itu 4 perkara mendekatkan orang itu ke surga. 4 perkara berlindung kepada Allah, ya, mendekatkan orang itu jalan menuju neraka. Udah datang belum kiainya? Belum. Baik. Tanya. Ini nggak ada yang ganti nama. Bukan, kalau yang ganti bagi 2. Kalau ada yang ganti bagi 2. Ustaz kemarin ganti kan? Enggak. Benar. Bapak Uuk, Bapak Hamdan ke rumah manggil sama Narul, Ustaz jangan bela terlalu bilang insya Allah, alhamdulillah. Jangan nyangka suruh ceramah ngomong sampai di mana tadi ya? Ya? Iya, surga ada. Mamin. La ibad. Tidak ada seseorang kecuali dibangunkan oleh Allah 2 rumah. Tiap orang dibangunkan 2 rumah. Baitun fil jannah wa baitun finnar. Bapak ibu semuanya punya rumah. 1 rumah di dalam surga, 1 rumah di dalam neraka. Fa'ammal mu'minu, adapun orang-orang yang beriman, wa yabni baitahu fil jannah, dia bikin indah, dia bikin kokoh rumahnya yang ada di dalam surga. Wa yuhdamu baitahu finnar, dia gusur, dia rubuhin rumahnya yang ada di neraka. Wa ammal kafiru, adapun orang-orang kafir, wa yabni baitahu finnar, dia bikin indah kokoh rumahnya yang ada di neraka. Wa yuhdamu baitahu finnar, dia rubuhkan rumahnya yang ada di surga. Beda apa beda? Beda. Orang mukmin sama orang kafir beda. Bapak Ibu hadirin sekalian, ayat yang dibacakan tadi itu nggak bisa ditawar, ya, udah nggak bisa ditawar. Wa qadha rabbuka, Tuhanmu yang kamu sembah udah menetapkan, nggak bisa ditawar, nggak bisa diganggu gugat. Tuhanmu telah menetapkan bagi orang-orang yang hidup di dunia, Allah ta'budu, jangan kalian menyembah illa iya, kecuali kepada Allah. Sekarang orang takut sama apa? Corona, virus corona. Itu baru corona, belum. Pada takut sama virus corona, aneh banget. Nggak takut sama siapa? Sama Allah. Aneh tapi nyata manusia buyak udah akhir zaman pada takut sama sesuatu yang ditakuti. Padahal dia nggak takut sama siapa? Sama Allah. Karena umat Islam sebagian besar udah melupakan 2 surat yang diturunkan oleh Allah. 2 surat, namanya aja 2 surat, surat perlindungan. Siapa orang yang berlindung kepada Allah melalui 2 surat, Allah lindungi. Amin. Amin. Allah lindungi. Amin. 2 surat itu udah turun.
14,5 abad yang lampau, Rasulullah senantiasa berlindung melalui 2 surat perlindungan diwarisi kepada kita. 2 surat perlindungan itu surat apakah? 2 surat perlindungan itu surat apa aja namanya? Ayo, ini benar-benar udah dilupakan oleh umat Islam sehingga turun wabah yang menakutkan. Karena surat perlindungannya udah nggak diapain, udah nggak dibaca, udah nggak dihayati. 2 surat perlindungan. Ada yang tahu di sini? Apa? Ibu-ibu surat perlindungan tahu? Agak. Kalau ayat berlindung tahu ayat? Namanya ayat ta'awud. Ayat berlindung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat apa itu? Itu ya kan? Ayat ta'awud. Ayat ta'awud berlindung kepada Allah daripada daripada setan yang terkutuk antaranya. Itu ayat yang saya tanya. Surat apakah surat perlindungan? Gak ada yang tahu? Ya, nyaut di sini. Suaranya apa tadi? Ya, surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Pagi jangan gak dibaca. Falaq An-Nas itu dahulukan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allah. Nah, baru baca qul a'udzu birabbil. Baru baca qul a'udzu birabbil. Makhluk halus, makhluk kasar, insya Allah dilindungi oleh Allah. Maka dari itu orang dulu mau sembahyang baca apa dulu? Baca qul a'udzu birabbin nas. Orang habis sembahyang subuh baca qul a'udzu Allah, qul a'udzu falaq, qul a'udzu. Habis subuh menghadapi siang, habis maghrib baca qul a'udzu nas menghadapi. Itu yang harian. Kalau yang mingguan Fatihah 7, Qul hu 7, Falaq binas 7. Iya. Fatihah 7, Qul hu 7, Falaq binas 7. Nggak boleh nengok kanan kiri. Syaratnya kedua, syaratnya nggak boleh membuka lepitan. Kalau kamu buka lepitan, engkau membuka pintu setan. Kalau kamu tengok-tengok, engkau diajak sama setan. Pakai jubah. Habis assalamualaikum bangun, jangan ditengok. Itu syaratnya dalam kitab 2. Jangan nengok, sama jangan apa? Jangan buka lepitan. Duduk tahiyat akhir, namanya duduk apa namanya? Duduk tahiyat akhir, duduk apa? Wah, ngaji pikir lagi. Ya, duduk kan ada 2, ada duduk iktiros, ada duduk tawarruk. Duduk tahiyat akhir disebut duduk tawarruk. Kaki kiri nyemplos ke arah kanan. Kalau iktiros, telapak kaki kanan kiri diapain? Didudukin. Beda. Haji. Allah ta'budu illa iya. Jangan kau sembah kecuali hanya Allah. Apa cukup nyembah Allah? Gak bisa. Belum cukup. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Kiai dan ini ya istirahat dulu beliau. Iya. Saya nggak mau berhenti. Kalau nggak disuruh berhenti, saya nggak mau berhenti. Kecuali beliau suruh berhenti. Ya, tapi nggak sopan namanya. Kiai jauh-jauh diundang, bisa ngomong aja. Ya. Nyampe udah bagaimana tadi?
Subhanahu wa Ta'ala jaga. Yang sekarang di masjid-masjid udah hampir hilang. Assalamualaikum, Fatihah, langsung doa. Orang tua dulu dari saya kecil tahun 52, lalu habis sembahyang Fatihah 7, Kulhu 7, Palakinas 7. Ini pertahankan wahai generasi. Pertahankan 7 pertahankan. Apa katanya? Ganggu aja nih. Ya. Itu perlindungan pertahanan minggu 2. Terus yang ayat imma yablugona indakal kibar, lebih-lebih apabila kedua orang tua udah lanjut usia, satu atau dua-duanya masih ada atau tinggal. Saya menjabarkan kalau orang udah ditinggal bapak, ditinggal ibu, ibarat pohon bercakap buah sudah tumbang. Arti tumbang, iya, sepal, bukan rubuh. Kalau rubuh akarnya mempat. Kalau tumbang, insya Allah nggak lama merintis. Orang kalau udah yatim piatu, nggak punya bapak, nggak punya ibu, iya, itu merintis apa kagak tergantung akarnya itu pohon. Kalau akarnya keropos, merintis nggak? Boro-boro, kayak pohon pisang tumbang, dipotong, merintis keluar nggak tuh? Keluar. Generasinya keluar. Sedikit banyak, lah banyak. Supaya jadi orang pindahin. Kalau dia kumpul situ, loas, ngupurin karena kumpul. Jadi musik melejit, dipindahin. Orang dulu nalar pisang jangan dipacul, agak hidup. Orang dulu nalar pisang mah jangan dipacul, agak mah. Gak hidup. Orang dulu banyolnya aja bener. Gak kayak orang sekarang, bener-bener masih banyol. Maaf, orang tua kita udah ngantuk nih. Kalau Kong Haji Damiri udah pulang. Ini anak buahnya, bisa jadi luar belakang tuh. Pulang aja deh. Ya maklum, kalau udah tua silang udah pada pegal. Pegang kan? Ini kan masih umur muda-muda, masa kalau udah kepala 7 udah kaya. Saya udah kepala 7, udah lewat dari 7. Nah, berdoa mulu Allah masih kasih kesempatan hidup, ya, agar kita pandai memanfaatkan waktu kita. Amin ya rabbal. Au kilahuma, atau tinggal sebelah. Yang sebelah masih ada, yang sebelah udah meninggal. Fala takul lahuma, oh, jangan kau berkata kepada keduanya kalimat apa? Kayak orang sekarang dipanggil sama ibunya, nengok juga, ya, kusuk banget. Waspada terhadap setan itu yang dipegang setan apa? Setan gepeng. Dipanggil sama ibunya abane, sekali-kalinya nyau mar, apain sih mak? Ganggu aja lagi. Masya Allah, setan gepeng. Selidik punya selidik, salah anak apa salah ibunya?
Oh, anak kecil udah pada megang HP, salah anak apa salah ibunya? Salah ibunya katanya dulu. Karena ibu beliin. Sayang anak kecil dibeliin apa? Dibeliin HP. Kecanduan sama apa? Sama HP. Ada bawa bapak beberapa kerja. Mas, apa balik lagi? Bawa motor utama balik lagi. Apa bagaimana mas? HP ketinggalan. Emang apa mas? Kalau nggak bawa HP, nggak percaya gua. Kalau bawa HP rasanya percaya. Percayanya bukan sama Allah, sama siapa? Sama HP. Nggak terasa. Etikot orang Islam sedikit demi sedikit tergeser. Nauzubillah. Dua, kekuatan Islam harus kita tanamkan di regenerasi. Apa? Pertama adalah etikot, akidah. Yang kedua adalah akhlak. Akidah, pertahanan mental spiritual dalam menghadapi berbagai macam kendala hidup yang semakin akhir, bukan semakin bagus, tapi semakin memburuk. Yang benar disalahin, yang salah dibenerin. Ada kayak itu, yang benar disalahin, yang salah dibenerin. Masa kenapa itu terjadi? Sesuai kata Nabi, al-akhir syarrun. Semakin akhir zaman, suasana semakin apa? Semakin memburuk. Jadi perlindungan berbagai macam wabah jangan tidak dibaca pagi hari. Qul falaq bin nas, ditambahkan juga ayat kursi, ya enggak? 60.000 malaikat mengiring malaikat Jibril. Waktu malaikat Jibril diberikan Allah wahyu, yaitu ayat kursi, sampaikan kepada Muhammad. Karena ini ayat penting, dikawal malaikat Jibril dengan 60.000 malaikat. Jadi orang Islam ini enggak sombong. Punya apa? Punya apa? Punya kursi. Orang-orang pengen berebut kursi, sampai berantem ya enggak? Kita punya ayat kursi. Orang Islam punya ayat 1000 dinar. Udah tahu kan ayat 1000 dinar? Datang ke rumah, bisa aja. Di bulan Rajab, tanggal berapa bulan Rajab? Bulan Rajab tanggal berapa ini? Gak ada yang ingat ya? Ini tanggal belasan. Saat-saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memindahkan nur. Ngerti nur? Apaan? Cahaya. Cahaya siapa? Cahaya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mau dipindahin dari sorga kemana? Ke ibuna Umi Aminah. Siapa? Umi Aminah, ibu dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di tanggal belasan bulan Rajab. Maka beruntung sekali kita berkumpul nih di tanggal belasan, tanggal pemindahan nur. Ya, bab kata Allah dalam hadis qudsi, "Khalaqtul asya'a li'ajlika." Aku ciptakan sesuatu apapun li'ajlika, karena engkau Muhammad. Kata Allah begitu. Jadi kalau tidak ada engkau, tidak ada sesuatu apapun. Tidak ada bumi langit, tidak ada dunia akhir. Jadi adanya itu semua termasuk kita ini karena adanya, karena Nabi besar Muhammad SAW. Begitu besar kedudukan Nabi kita. Khalaqtul asya'a li'ajlika wa khalaqtuka. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku ciptakan engkau
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditindakkan kepada Ibu Aminah. Jadi Nabi kita Muhammad dicipta bukan dari air mani kayak kita, bukan, tapi dari nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belasan bulan Rajab ini dipindahkan nurnya Nabi kita Muhammad SAW kepada ibundanya Aminah karena mau diakad nikahkan. Maka akad apa akad? Akad apa? Ikatan nikah kawin orang mana lain suku lain bangsa satu agama boleh nggak nikah? Diikat dengan apa? Dengan akad. Akad apa? Akad nikah. Satu ikatan, nggak putus. Ibu mertua, bapak mertua, tapi bini bisa apa? Bisa putus. Itu bekas bini gua tuh, bekas bini gua kan bekas. Itu bekas mertua gua tuh dua rata loh. Mertua dikata ntar juga itu bekas guru gua dulu tuh. Gak bakalan berkah lu. Kenapa? Guru lu kata bekas. Dia tahu guru gak ada apanya. Enggak. Terus guru. Saya ngomong apa barusan? Sedikit aja kan, lupa. Tua begitu, tua. Ya kalau sesuatu ya pengen saya tadi kalau nggak disuruh berhenti, saya nggak mau berhenti. Tapi namanya nggak tahu diri. Dokter mana lu sudah yang udah lama nggak kemarin baru tuh yang kemarin bisa datang. Alhamdulillah. Jadi bangku sudah siap. Masya Allah. Memang dalam kehidupan kita sekarang ini Masya Allah, tidak ada kecuali orang yang dijaga, dipelihara Allah, orang yang benar-benar berakidah dan berakhlak. Akhlak itu mahkota, ya, ilmu sedikit tapi akhlaknya. Nabi kita orang yang terbaik akhlaknya. Contoh, waktu Allah tanya, ya Adam, man anta? Hei Adam, siapa engkau? Nabi Adam ditanya sama Allah, siapa kamu? Ana Abul Basar. Apa Pak? Kata Adam, Ana Abul Basar. Saya bapak dari seluruh manusia. Kata siapa? Adam. Allah tanya lagi, ya Isa, man anta? Hei Isa, siapa engkau? Ana ruhullah. Saya lahir dengan ruhnya Allah tanpa bapak. Allah tanya lagi, ya Musa, man anta? Hei Musa, siapa engkau? Musa jawab, ana kalimullah. Saya orang yang banyak bercakap-cakap kepada Allah. Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, man anta? Hei Ibrahim, siapa engkau? Ana Khalilullah. Semua kelebihannya ya dia kemukakan kepada Allah. Tapi saat terakhir Rasulullah SAW ditanya, ya Muhammad kekasihku, man anta? Siapa engkau? Ana yatimu Abu Thalib alaihissalam. Ya Muhammad, saya
adalah yatimnya kakek Abu Thalib. Kan bukan dikatakan anak yatim Said Abdullah, tidak, tapi dia mengatakan anak yatimmu kakek Abdul Muthalib, karena Rasulullah nggak kenal siapa, nggak kenal bapaknya, dia merasa diasuh oleh kakeknya yang kelamaan oleh pamannya, namanya Abu Thalib, Abdul Muthalib, yang saat itu kan waktu sedang-sedangnya tokoh Quraisy Abraha mau gusur apaan? Fatwa, nggak ada dosa waktu itu, ada gajah pasukan gajah. Maka tahun itu disebut amal fil, tahun gajah. Abraham mau hubungkan Ka'bah, biar orang lakukan dua haji umroh kemana? Ke Yaman. Ke Yaman. Udah ntar terusin. Gua tahu udah diri. Ya, yang baik datang dari Allah, yang kurang baik datang dari pembodoh. Saya mohon maaf nih di bulan Rajab ya, saya doain semuanya dengan masuknya bulan Rajab, akan masuknya bulan Sya'ban, dan semua disampaikan umurnya sehatnya kepada bulan suci Ramadan. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.